Pengharapan dalam kehendak Tuhan. Ini adalah tema khotbah saya pada kesempatan kali ini. Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai seluruh kita semua. Semua dalam penyertaan dari Tuhan. Dalam memperingati hari kematian Tuhan Yesus, kita tidak bisa melupakan peristiwa sebelum penyiksaan dan kematian Yesus terjadi. Kita bisa melihat peristiwa di Taman Getsemani. Kita baca dalam Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Dari ayat bacaan ini kita dapat memahami bahwa peristiwa ini adalah peristiwa sebelum Yesus ditangkap, disiksa dan disalibkan. Kita bisa memahami bahwa situasi tersebut Yesus penuh dengan pergumulan yang berat. Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Jadi Yesus tahu apa yang akan terjadi dan akan menimpa dirinya. Pertama, hal positif yang akan kita ambil dari peristiwa ini. Yesus memberikan teladan. Dalam peristiwa ini kita bisa memahami mengenai Yesus yang memberikan teladan kepada kita. Kita diajarkan tunduk kepada kehendak Bapa, sekalipun kita mempunyai keinginan dan kehendak yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Yesus dalam doanya juga memiliki kehendak agar apa yang Yesus akan alami itu segera berlalu. Bahkan sampai 3 kali Yesus meminta dalam doanya. Namun jika Yesus memaksakan kehendaknya Yesus sendiri dan terjadi, maka keselamatan seluruh umat manusia tentunya tidak akan terjadi. Oleh karena itu Yesus lebih memilih untuk tunduk di hadapan Allah Bapa. Dari hal ini kita belajar untuk menundukkan diri atas rencana dan doa-doa kita kepada kehendak Tuhan. Saat ini kita mungkin sedang memprediksi dan berusaha menerka-nerka akan ke depan apa yang akan kita alami, seperti apa, dan tentunya itu belum tentu benar, belum tentu terjadi. Yang dialami Yesus lebih parah dari yang kita, dan apa yang akan ditakutkan itu akurat dan pasti terjadi, tapi Dia mau menerimanya sebagai kehendak Allah. Hal kedua yang perlu kita ambil dari peristiwa ini, bukan hanya sebatas mengetahui, namun juga melakukan. Yesus mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah Bapa. Bukan hanya sebatas mengetahui, namun juga melakukan kehendak Bapa, sekalipun harus menderita. Penerapan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, itu adalah langkah yang wajib. Harus dilakukan setelah mengerti atau memahaminya, tidak bisa hanya berhenti pada tahap sampai hanya memahami saja. Yesus telah memberi teladan, mengerti keinginan Allah Bapa, dan tunduk di dalam kedaulatannya. Namun tidak sampai di situ saja. Yesus juga melakukan cawan yang di dalam doanya, kalau bisalah cawan itu berlalu. Dan hal yang ketiga, tidak akan binasa sekalipun menderita. Biarlah hari-hari ini kita sama-sama belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa sekalipun kita sedang menderita. Karena dalam penderitaan kita, saya sangat terlalu yakin kalau kita beringat dan penyertaan dan pertolongan Tuhan, kita akan melihat kuasanya nyata di dalam kehidupan kita. Ingat janji Tuhan bahwa tidak ada seorang pun yang binasa, bahkan menderita. Jika kita mengalami penderitaan, sebatas menderita, tapi kita tidak akan dibiarkannya untuk binasa. Di balik kesetiaan Tuhan Yesus tunduk kepada kehendak Allah Bapa, yang dihasilkan adalah keselamatan kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Mungkin sekarang ini kita dalam pergumulan. Taman Getsemani kita sedang mengajukan doa dan permohonan. Kita yang penuh kesedihan, kepiluan, penderitaan, kengerian. Namun di saat yang sama juga kita harus mengambil keputusan untuk kita tetap taat. Di balik penderitaan Yesus ada keselamatan yang besar bagi umat manusia, agar kita menerima kehidupan yang kekal. Dalam penderitaan dan kesusahan masih ada pengharapan dan hal-hal luar biasa yang Tuhan Yesus sediakan. Semangat iman kita harus rela menderita jika kita melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak hanya mengerti, tapi kita juga harus melakukan. Kita tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan di dalam kedaulatan kuasa-Nya. Pengharapan kita disampaikan melalui doa. Di dalam doa kita ada pengharapan. Teruslah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.